Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kita dapat menerima pelajaran hari ini. Nah, setelah kita berdoa, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak, coba kalian amati gambar peredaran darah manusia. Kalian amati dengan seksama. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Ya, mula-mula dari bilik kanan, kemudian dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru, kemudian dibawa oleh pembuluh vena pulmonalis menuju serambi kiri, sudah berupa darah bersih. Jadi darah yang dari bilik kanan itu darah kotor, kemudian dibawa ke paru-paru oleh arteri pulmonalis. Di paru-paru darah dicuci, kemudian dibawa pembuluh darah vena pulmonalis menuju ke serambi kiri yang sudah berupa darah bersih. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri, jantung, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Mula-mula dari bilik kiri tadi yang berupa darah bersih dibawa arteri besar atau aorta, kemudian ke pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Di dalam seluruh tubuh diedarkan oleh pembuluh vena dan dibawa menuju serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Anak-anak, kamu telah membaca uraian di atas dan telah menyimak apa yang sudah dibacakan Ibu Guru. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Ada apa saja anak-anak organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah? Ya, organ yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung dan paru-paru. Ya, kamu telah melakukan kegiatan di atas. Kamu telah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu peranan organ peredaran darah manusia? Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ini adalah serambi kanan, ya. Ini serambi kanan.
Kemudian yang ini adalah bilik. Maaf ya, ini adalah serambi kiri. Ya, ini panahnya serambi kiri. Kemudian ini adalah bilik kiri. Ya, yang sini bilik kanan. Yang bawah ini bilik ya, bilik kanan. Kemudian ini adalah serambi kanan ya. Jadi di dalam jantung darah bersih itu dari serambi kiri dibawa ke bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, darah dimasukkan ke dalam serambi kanan, kemudian bilik kanan, dan dibawa ke paru-paru untuk dibersihkan. Itu jantung. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan kamu menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo kita lakukan percobaan berikut. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah. Yang pertama, tempel dan tekankan, ya, jangan terlalu keras. 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut dengan elektrokardiograf. Nah, sekarang yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Untuk lebih memahami, ayo lakukan kegiatan menulis berikut ini. Nah, ayo menulis. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik.
Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Carilah informasi melalui buku, internet, atau media lainnya. Tentunya kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Kalian cari perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Kalian kerjakan sebagai tugas yang pertama. Sekarang yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli juga disebut dengan alveolus, sama saja ya anak-anak. Sekarang mari kita berkreasi. Kamu telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian tulislah keterangan gambar yang kamu buat. Tulis juga cara kerjanya. Gambar organ peredaran darah manusia. Kalian gambar jantung dan keterangannya. Terdiri dari apa saja jantung itu, mulai dari serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan pembuluh-pembuluh darahnya. Kalian tulis ya. Kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua. Gambar dan tulis keterangannya. Nah, kemudian cara kerja organ peredaran darah. Tadi sudah dijelaskan di materi. Kalian tinggal menulis lagi ya. Anak-anak, sekarang perhatikan bacaan yang ada pada layar. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun, karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya, seperti yang telah dilakukan oleh Siti. Apakah pantun itu, anak-anak? Kamu pasti ingin memahami kan tentang pantun? Sekarang, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Sekarang, ayo menulis. Apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun.
Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Ya, pantun adalah, kalian jelaskan pantun itu apa? Itu saja tugasnya, ya. Itu sebagai tugas yang ketiga. Pengertian pantun. Anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Dan jangan lupa tetap selalu jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.